Baik, salam sejahtera untuk kita semua dan salam pendidikan. Nah, kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 8 SMP. Adapun topik yang akan kita bahas pada video kali ini adalah lanjutan dari pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, materi ini merupakan bagian terakhir dari bab 1 pelajaran IPS kelas 8 semester pertama, begitu ya. Nah, ada dua hal pokok yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama adalah pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Lalu yang kedua, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman. Masih bersama saya, Thomas Rinto Haramunte. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materinya, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video kali ini adalah diharapkan siswa mampu memahami pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar berikut ini, di mana gambar di sebelah kanan atas terlihat para pemerintah utusan negara anggota ASEAN yang saling berjabat tangan, begitu ya, sebagai simbol dari kerjasama. Dan di bagian layar tertulis ASEAN Free Trade, gitu ya, perdagangan bebas ASEAN. Nah, lalu di bagian kiri kita bisa lihat logo beserta 10 bendera negara anggota ASEAN dan ada tulisan AFTA di sana ya. AFTA ini sendiri merupakan singkatan dari ASEAN Free Trade Area ya. Nah, sekarang coba kita bahas tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA, ASEAN Free Trade Area ya, perdagangan bebas di area atau lingkungan ASEAN dalam kehidupan internasionalnya, dalam kerjasamanya, begitu ya, kerjasama negara-negara anggota ASEAN tersebut. Nah, jadi secara ekonomis pemberlakuan AFTA atau perdagangan bebas di lingkungan ASEAN tersebut akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas dan semakin mudah. Akan semakin dipermudah kegiatan perdagangan barang dan jasa antar negara anggota ASEAN. Sebagai contoh, produsen ataupun penghasil beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor atau menjual beras tersebut baik ke Singapura, ke Indonesia, ataupun negara-negara anggota ASEAN yang lain yang membutuhkan tentunya tanpa dibebani pajak, ya. Lalu, pilihan konsumsi, di sisi lain, pilihan konsumsi berbagai jenis barang yang berasal dari negara lain akan semakin banyak. Karena apa? Karena berbagai jenis barang telah tersedia yang berasal dari negara lain, begitu ya. Baik kualitas maupun harganya itu bisa dijangkau dengan lebih mudah, begitu ya. Kemudian, kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Maksudnya bahwa kerjasama negara-negara ASEAN tersebut akan mengakibatkan adanya perubahan pada bidang ekonomi. Yang paling utama adalah perubahan kemajuan, seperti itu ya, kemajuan ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN. Tentu itu dihasilkan oleh kerjasama tersebut, begitu ya. Nah, persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat tentunya ya. Persaingan akan menjadi lebih tinggi dengan adanya kompetitor atau pesaing dari luar negeri. Artinya apa? Bahwa setiap perusahaan di masing-masing negara anggota ASEAN akan semakin bersaing untuk mendapatkan pangsa pasarnya, untuk mendapatkan daerah yang menjadi pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwa
persaingan akan semakin sengit, persaingan akan semakin tinggi. Bisa kita simpulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak mampu bersaing akan mengalami kebangkrutan seperti itu ya. Kemudian barang-barang yang dihasilkan industri akan dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN, begitu ya. Artinya perusahaan di suatu negara akan dengan mudah menjual barangnya ke negara lain di sesama negara anggota ASEAN. Kemudian, perkembangan teknologi transportasi dapat memperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan atau menyebarluaskan, menjual barang dan jasa sampai ke tangan pasar, sampai ke tangan konsumen, sampai ke masyarakat sebagai pembeli seperti itu ya. Artinya apa? Bahwa dengan kemajuan teknologi transportasi yang sangat pesat saat ini, bahwa jarak antar negara dan waktu yang dibutuhkan untuk mengirim barang antar negara tidak menjadi masalah lagi, begitu ya. Barang yang kita butuhkan di negara lain kita bisa dapatkan dalam jangka waktu yang tidak lama dengan adanya kemajuan transportasi tersebut, begitu ya. Nah, kemudahan distribusi antar negara tersebut sangat menguntungkan tentunya bagi perusahaan karena memungkinkan mereka, perusahaan tersebut maksudnya, untuk mendapatkan keuntungan penghasilan yang lebih besar ya. Melalui apa? Melalui penjualan yang lebih cepat, penjualan yang lebih banyak. ASEAN Free Trade Area atau perdagangan bebas di lingkungan ASEAN dibentuk sebagai solusi ya dari ketergantungan setiap negara anggota ASEAN untuk ekspor dan impor, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sejak dahulu memang negara-negara anggota ASEAN sudah mengalami ketergantungan ekspor dan impor barang, begitu ya, ekspor dan impor barang-barang tertentu. Sehingga memang dengan adanya AFTA ini, perdagangan bebas ASEAN ini, maka kegiatan ekspor akan semakin mudah dilakukan, kegiatan impor akan semakin mudah dilakukan. Sebagai hasilnya bahwa berbagai jenis barang akan diperoleh setiap negara dari negara lain, ataupun berbagai jenis barang akan dapat dengan mudah dijual ke negara lain, begitu ya. Ekspor berarti menjual barang ke negara lain, sedangkan impor berarti membeli barang dari negara lain. Jadi, sekali lagi dengan adanya AFTA ini, kegiatan ekspor dan impor akan semakin dipermudah, begitu. Mengingat bahwa masing-masing negara anggota ASEAN memiliki ketergantungan ya. Jadi, ada banyak barang-barang, misalnya ada banyak barang-barang yang tidak tersedia di Indonesia tetapi sangat dibutuhkan. Nah, maka diperoleh dari negara lain. Demikian halnya juga negara lain yang tidak membutuhkan barang dan bisa memperolehnya dari Indonesia, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bahasan kita yang kedua, yaitu pengaruh konversi lahan pertanian ke lahan industri dan lahan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang di lingkungan ASEAN. Nah, pertama sekali coba kita kaji apa yang dimaksud dengan konversi lahan pertanian ke industri ya. Jadi, secara umum konversi lahan pertanian ke lahan industri bisa kita artikan sebagai kegiatan mengubah, begitu ya, mengubah lahan pertanian menjadi areal industri. Artinya apa? Bahwa lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai penghasil pertanian, produk-produk pertanian seperti padi, jagung, dan lain sebagainya akan berubah menjadi daerah industri, begitu ya, daerah kegiatan industri. Jadi dengan kata lain bahwa hasil pertanian tidak akan ada lagi, melainkan produk-produk industri lah yang dihasilkan, seperti itu ya.
Lalu konversi lahan pertanian ke permukiman bisa kita artikan sebagai mengubah lahan pertanian yang sebelumnya pertanian menjadi tempat pembangunan rumah penduduk atau permukiman gitu ya. Konversi atau kegiatan mengubah lahan pertanian ke industri dan permukiman tadi akan mengakibatkan atau berdampak pada semakin berkurangnya lahan pertanian ya, dan hasil pertanian tersebut akan semakin berkurang tentunya ya. Seperti berkurangnya hasil produksi padi, berkurangnya hasil produksi jagung dan hasil pertanian lainnya. Dan ini akan mengakibatkan semakin langkanya, semakin terbatasnya hasil produksi pertanian tersebut. Kelangkaan hasil produksi itu bisa berefek pada harga yang semakin meningkat, sehingga masyarakat akan semakin sulit menjangkau, akan semakin sulit membeli ya, mendapatkan hasil pertanian tersebut. Nah, negara Singapura sejak dahulu telah melakukan reklamasi ya. Reklamasi itu artinya menimbun ya, kegiatan menimbun laut gitu ya untuk dijadikan daratan begitu ya. Jadi ada berbagai negara, salah satunya adalah Singapura yang mereklamasi lautnya dengan tujuan memperluas daratan atau menciptakan daratan begitu ya. Kita tahu bahwa Singapura sendiri merupakan negara kecil begitu ya. Jadi mereka sejak dahulu telah melakukan penimbunan atau reklamasi dengan tujuan untuk semakin memperluas daratannya begitu ya. Nah, reklamasi ini bisa kita kategorikan juga sebagai kegiatan konversi begitu ya. Konversi lahan, mengubah lahan yang sebelumnya lautan menjadi daratan begitu ya. Nah, konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN karena laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi begitu ya. Seperti pertumbuhan penduduk di Indonesia, Malaysia, Thailand dan negara-negara anggota ASEAN lainnya secara umum tentunya ya, kecuali negara Singapura dan negara Brunei Darussalam yang dimana kedua negara ini telah mampu menekan laju pertumbuhan penduduknya begitu ya. Tetapi secara umum negara anggota ASEAN masih memiliki angka pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi sepanjang tahun atau setiap tahunnya, sehingga memang setiap tahunnya jumlah penduduknya semakin bertambah, dan dengan kata lain ya, kebutuhan untuk areal permukiman juga akan semakin bertambah pula begitu ya. Nah, coba kita lihat yang pertama, pengaruh konversi atau mengubah lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri secara umum banyak terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Ya, secara umum anggota ASEAN masih negara berkembang ya, kecuali Singapura dan Brunei Darussalam. Nah, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri secara umum banyak terjadi di pinggiran kota ya. Mengapa? Karena ada beberapa alasan yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mendirikan industrinya di pinggiran kota. Alasan yang pertama bahwa pinggiran kota itu lebih strategis ya, artinya lokasinya lebih menguntungkan begitu ya. Menguntungkan dalam hal pengambilan bahan baku untuk diolah dan menguntungkan juga dalam hal pemasarannya ke pusat kota begitu ya. Lalu alasan yang kedua, harga lahan pertanian lebih murah. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya jauh lebih mahal lahan atau tanah di pusat kota daripada di pinggiran kota. Sehingga ketika perusahaan memilih mendirikan industrinya di pinggiran kota, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih rendah, akan lebih kecil begitu ya. Sehingga pengeluaran tidak akan tinggi, pengeluaran akan semakin rendah, dan itu menjadi keuntungan bagi perusahaan seperti itu. Nah, alasan yang ketiga adalah aksesnya yang mudah begitu ya. Baik akses terhadap sumber bahan baku di pedesaan begitu ya, termasuk juga akses terhadap pusat kota sebagai tempat pemasaran, tempat penjualan hasil industrinya ya.
Lalu alasan yang keempat bahwa pinggiran kota lebih dekat dengan sumber bahan baku. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa bahan baku yang berasal dari desa itu sudah semakin dekat sehingga biaya angkut bahan bakunya lebih murah karena lebih dekat tadi, seperti itu ya. Nah, ini beberapa alasan yang dijadikan perusahaan untuk menentukan lokasi industri di pinggiran kota. Nah, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri tentu mengakibatkan petani menjadi terusir, ya, akan berpindah dari lokasi tersebut, ya. Petani yang sebelumnya memiliki tanah akan menjadi petani gurem, ya, dan bahkan juga tidak memiliki tanah lagi, ya. Secara umum, berbagai masalah akan timbul sebagai akibat dari konversi atau perubahan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri atau areal industri. Ya, adapun masalah-masalah tersebut yang pertama adalah lahan pertanian akan semakin berkurang bahkan hilang begitu ya, karena telah berubah menjadi areal industri yang membuat atau mengakibatkan produktivitas pangan dari pertanian akan menurun bahkan hilang begitu ya. Lalu lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran sebagai akibat dari limbah ataupun polusi yang dihasilkan oleh industri, baik mengakibatkan pencemaran tanah, pencemaran air maupun pencemaran udara, bahkan pencemaran suara ataupun kebisingan dari mesin-mesin di industri tersebut, sehingga membuat masyarakat di sekitarnya akan merasa tidak nyaman seperti itu ya. Nah, masalah yang ketiga adalah bahwa konversi lahan sifatnya akan menular ya, yang mengancam ketersediaan lahan pertanian atau kehilangan lahan pertanian. Nah, artinya apa? Bahwa ketika misalnya di suatu areal dibangun sebuah industri, maka di sekitar industri tersebut akan muncul industri-industri yang baru seperti ya kegiatan penjualan berbagai jenis makanan yang memang targetnya adalah para pekerja di industri tersebut ya, bahkan juga membangun tempat-tempat penginapan bagi tenaga kerja di industri tersebut, bahkan juga akan muncul industri yang sama seperti itu ya. Nah, maka ini yang disebut sifatnya menular begitu ya. Maka lahan-lahan pertanian di sekitarnya juga akan hilang, akan berubah menjadi lahan industri juga begitu ya. Nah, selanjutnya adalah pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Kita tahu bahwa permukiman menjadi kebutuhan pokok manusia ya, kebutuhan dasar atau kebutuhan primer ya, kebutuhan primer manusia. Ada 3 ya kebutuhan primer manusia. Ada sandang, ada pangan, dan ada papan. Papan ini berarti rumah, perumahan atau permukiman begitu ya. Nah, semakin banyak jumlah manusia, maka areal permukiman yang dibutuhkan juga akan semakin luas. Karena sudah pasti setiap manusia membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan areal untuk pendirian permukiman atau rumah begitu ya. Konversi lahan pertanian menjadi permukiman sangat marak dilakukan di negara-negara anggota ASEAN ya. Karena apa? Karena memang tadi juga saya sudah jelaskan bahwa negara anggota ASEAN masih memiliki angka pertumbuhan penduduk yang tinggi setiap tahunnya. Sehingga jumlah penduduk setiap tahun masih terus bertambah begitu ya. Nah, dengan adanya jumlah penduduk yang terus bertambah sudah pasti juga kebutuhan untuk permukiman juga bertambah setiap tahunnya begitu. Nah, konversi lahan pertanian menjadi permukiman sudah pasti akan menimbulkan dampak negatif atau kerugian bagi setiap negara ya. Apa-apa saja kerugiannya? Yang pertama, lahan pertanian yang semakin berkurang ya akan mengakibatkan hasil pertanian, produktivitas pertanian akan semakin rendah, akan semakin berkurang juga begitu ya. Nah, jadi, mengapa luas lahan pertaniannya tadi semakin berkurang? Karena sudah berubah lahan pertaniannya menjadi lahan permukiman, lahan tempat dibangunnya rumah begitu ya. Jadi,
berkurangnya lahan pertanian sudah pasti mempengaruhi semakin berkurangnya atau rendahnya hasil pertaniannya. Nah, tadi juga saya sudah jelaskan di awal bahwa hasil pertanian yang semakin berkurang, semakin rendah itu bisa berakibat pada harganya yang semakin tinggi, ya, karena barangnya akan semakin langka, begitu, terbatas, begitu ya. Hasil pertaniannya yang semakin langka mengakibatkan harganya semakin meningkat. Ketika harga hasil pertanian semakin meningkat, maka masyarakat yang memiliki ekonomi lemah, berpendapatan rendah akan sangat sulit menjangkau, sangat sulit mendapatkan hasil pertanian tersebut, begitu ya. Nah, selanjutnya dampak negatif yang selanjutnya itu petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya, ya, karena lahan pertanian akan semakin berkurang bahkan hilang, begitu ya, berubah menjadi lahan permukiman atau rumah. Nah, dampak negatif yang selanjutnya adalah hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Ini terkhusus di wilayah perkotaan ya. Kita tahu bahwa ruang terbuka hijau ini berfungsi menyerap kadar-kadar polutan yang ada di perkotaan. Jadi, ketika semakin hilang lahan ruang terbuka hijau, maka polusi udara akan semakin meningkat, begitu ya. Nah, di sisi lain, ruang terbuka hijau juga bisa berfungsi untuk menyerap air hujan, begitu ya. Menyerap dan menyimpan air hujan dan akan menjadi air tanah yang kemudian dipergunakan oleh masyarakat, begitu ya. Jadi, dengan semakin hilangnya ruang terbuka hijau, maka daerah resapan air juga akan semakin berkurang ya. Air tanah akan semakin berkurang juga, dan lama-kelamaan masyarakat akan terbatas, akan semakin langka air tanahnya, begitu. Nah, konversi lahan tidak dapat dicegah ya. Sesungguhnya tidak dapat dicegah ya, karena jumlah penduduk yang semakin banyak setiap tahunnya, begitu ya. Sudah pasti memang konversi lahan itu harus dilakukan. Ya, mencegah konversi lahan akan dapat menghambat pembangunan di suatu negara ya. Nah, maka yang perlu dilakukan adalah mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai konversi lahan yang dilakukan itu sampai mengganggu keseimbangan alam ya, mengakibatkan pencemaran sehingga ekosistem juga bisa terganggu dan kelangsungan hidup masyarakat bisa terganggu. Jadi memang pemerintah bersama masyarakat berkewajiban untuk mengontrol, mengawasi konversi lahan yang dilakukan, begitu ya. Artinya apa? Bahwa konversi lahan tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan, begitu ya. Jangan sampai konversi lahan tersebut sesuai dengan keinginan ataupun keserakahan. Ya, keserakahan itu akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat. Masyarakat akan sangat dirugikan seperti itu, ya. Di sisi lain, pemerintah hendaknya memang mencari solusi, begitu ya, mengambil solusi terbaik. Bagaimana cara agar konversi lahan tersebut lajunya tidak terlalu cepat. Nah, ini yang harus diawasi baik pemerintah maupun masyarakat secara umum ya. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Dan silakan mempelajari materi yang ada dalam video ini. Jika ada kata atau kalimat yang kurang kalian mengerti, silakan buat pertanyaannya di bagian komentar ya. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar.